على محمد طب القلوب ودوائها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى جميع أهل المعرفة بالله أما بعد. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Amin, para orang tua, sesepuh, mudah-mudahan semuanya kita pada malam hari ini mudah-mudahan selalu senantiasa mendapat limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan atau mencatat kita orang-orang yang berkumpul di raudhah min riyadil jannah, di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pengajian kita meneruskan pengajian yang lalu, yaitu kitab Kashifatus Saja, syarah daripada Safinatun Najah, sampai kepada kemarin kita Syekh Nawawi mengupas tentang jenis mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini semua bersumber daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai selesai, dan kriterianya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 8 kriteria. Faridatan minallah, sedekah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah fardu yang wajib yaitu yang disebut dengan zakat, atau orang menunaikan membayar kafarah sumpah, kafarah dam. Kemana outputnya? Ini ke-8 golongan. Atau orang membayar, mengeluarkan yang namanya mudfidyah. Kemana dialurkannya? Nih 8 golongan. Jenis 8 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin udah beberapa macam golongan kita udah bahas daripada yang termasuk asnafus tsamaniyah, 8 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita udah bahas tentang miskin, terus faqir, awal faqir dulu ya, faqir, miskin, terus amil, terus mu'allafah qulubuhum, terus yang kelima ar-rigab, ya. Ini sampai sini kemarin, sampai yang kelima ar-rigab, yaitu hamba sahaya. Yang dimaksud kemarin seorang budak yang mendapat peluang perjanjian dari sayyidnya atau dari tuannya untuk memperoleh menebus kemerdekaannya. Surat At-Taubah ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah. Sedekah apa nih? Sedekah yang wajib, zakat, kafarah, fidyah, lil fuqara, pertama untuk fuqara. Fuqara itu jamaknya fakir, artinya orang-orang fakir. Kalau fakir, seseorang yang fakir. Kalau fuqara, orang-orang yang fakir. Alim, seorang yang alim. Beberapa orang yang alim, ulama'u. Fakir, fuqara'u. Alim, ulama'u, bentuk jamak, lafadz jamak dari mufradnya fakir. Terus wal masakin, mufradnya miskin, jamaknya masakin. Innamas shadaqatu, sedekah-sedekah yang wajib, lil fuqara, pertama untuk orang-orang fakir. Kita udah bahas tuh fakir siapa. Wal masakin, orang-orang miskin. Kita juga udah bahas wal amilina 'alaiha,
orang yang menjadi amil atas zakat itu, kita udah bahas juga. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang-orang yang harus dilembutkan hatinya, jenisnya kita udah bahas. Wa firrigabi, dan si riqab, orang si hamba sahaya yang dapat peluang menebus kemerdekaannya, jenis budak namanya mukatab. Terus apa lagi? Wal gharimin, orang yang berhutang. Ini sampai sini belum kita bahas. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang mujahid di jalan Allah. Wa ibnis sabil, orang yang dalam perjalanan musafir, fariidatan minallah, yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim. Ini bicara zakat yang wajib, sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib yaitu zakat. Orang denda bayar kafaroh daripada ngebatalkan sumpah, kafaratul yamin, kafaratun nazar, membatalkan nazar, itu juga ada kafarah dengan puasa berapa hari, termasuk membayar fidyah. Nah, semua yang wajib ini itu outputnya kemana? Sama, ke 8 jenis golongan, atau yang istilahnya dikenal disebut dengan asnafus samaniyah, 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Sampai kita pembahasan kepada wal gharimin. Gharimin itu orang-orang yang berhutang. Wasadis al-gharim wahwa salasatun, kata Syekh Nawawi dan juga ulama-ulama fuqaha, bahwa al-gharim, orang yang berhutang itu jenisnya ada 3. Man tadayana li nafsi fi amrin mubah ta'atan kana aula. Pertama, orang yang berhutang untuk keperluan dirinya, tapi keperluan yang mubah. Maksudnya mubah, bukan yang dilarang oleh agama, hal yang boleh saja, baik untuk urusan taat atau bukan. Untuk urusan taat berarti untuk urusan ibadah, atau urusan dunia, buat apa? Bisnis, itu modal, yang penting untuk perkara yang mubah. Ini yang pertama, orang yang berhutang untuk dirinya. Wa in sarafa fi ma'siyatin aw fi ghairi mubah wa taba wa dhanna sidquhu fi taubatih. Walaupun niatnya untuk urusan yang tidak melanggar agama, tapi di tengah-tengah itu, di tengah perjalanan, duit yang dia pakai atau minjem berutang sama orang ada dipakai buat dosanya, buat maksiat. Terus apa? Wa taba, tapi dia tobat. Wa dhanna sidquhu fi taubatih, dan disangka atau diduga kesungguhan taubatnya, maka nih orang termasuk berhak menerima zakat. Berbeda kalau orang emang dari awal minjem misalkan tujuannya buat maksiat. Maaf, ada orang minjem duit karena kalah judi, buat apaan? Buat modal lagi main judi misalkan. Atau orang-orang pokoknya buat maksiat dah. Nah, kalau orang yang memang benar-benar bahkan dia ikrar, mengakui, dia mengikrarkan dirinya bahwa duit yang dia punya pasti buat maksiat, buat melanggar Allah, asal punya duit dikit masang togel, asal punya duit dikit main judi online misalkan, duit banyakan, akhirnya kayak kagak menginan belangsak, agak ada duit minjem lagi sama orang, pokoknya buat keperluan tujuannya maksiat. Atau buat apa, udah buat maksiat, udah boleh ngutang buat maksiat lagi misalkan, ketahuan orang ini ikrar misalkan, ini orang yang ngutang kayak gini nggak termasuk wajib, nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Nanti nyelakin dia buat maksiat terus, ini kasih zakat, duit zakat diterima mana buat maksiat lagi tar gitu. Itu yang pertama ya, orang yang mana minjem buat dirinya untuk keperluan yang mubah. Aw sarafahu fi mubain fayutab ma'al haja bi an yahillu dina walam yaqdir ala wafaihi. Atau orang yang minjem bukan buat kepentingan yang mubah.
kepentingan yang apa tadi jelek dah, tapi dia tobat misalkan. Kalau dia benar-benar tobat, wa nasidgu bi taubati, dan tobatnya benar-benar nggak main-main, ya, dengan tobatnya seseorang, afallahu amma salaf, ya, Allah Ta'ala maha mengampuni orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tadinya dia ini minjemnya tujuannya buat berbuat dosa, tapi dia tobat. Terus gimana sekarang? Boleh menjadi orang yang berhak menerima zakat, statusnya sebagai orang yang berhutang. Au tadayana li islahi dzatil hal bainal qaum, atau orang yang berhutang buat ngedamaikan sekelompok dua kelompok kaum yang bertikai. Ka'an khafa fitnatan baina qabilatin tanaza'ata bisababi qatilin walau ghairu adami. Seperti seumpamanya takut terjadinya bencana konflik yang besar antara konflik dua kabilah suku yang lagi bersengketa. Tanaza'ata bisabab, karena sebab gatil, satu suku dibunuh sama suku sebelahnya. Wah, kalau kayak gitu gimana? Bakal terjadi konflik gak? Konflik. Walaupun yang dibunuh bukan manusia. Lah kayak di Indonesia aja ya, gara-gara pekarangan rumahnya bisa berantem. Gara-gara satu orang nembang pohon pekarangan orang lain nggak terima, akhirnya berantem. Akhirnya yang nebang dipukulin, yang keluarga yang nebang nggak terima, jadi dari perorangan makin jadi perkeluarga, dari keluarga jadi perdesa, kelompok, konflik. Walaupun yang dibunuh itu terjadi pembunuhan bukan manusia, umpamanya satu suku membunuh kambing, saudaranya, atau mencuri, atau ngebunuh hewan peliharaan kampung atau suku sebelah. Sehingga dengan sebab itu terjadi pertikaian. Maka ada satu orang, wah ini harus dibikin program nih buat ngedamain, ngumpulin orang, udah skala konfliknya udah besar, dari antara dua orang menjadi antara dua keluarga, menjadi antara dua keluarga, naik lagi statusnya menjadi antara dua suku atau dua kampung. Ngedamain ini perlu kekuatan, ngelibatin aparat, ngelibatin kepala desa, bikin acara, udah kumpul dah, bikin selamatan, kumpulin, diambil kepala-kepalanya. Orang lagi berantem antara desa sebelah sama desa sebelah, antara suku sebelah sama suku sebelah, kira-kira mau ngedamin harus pakai duit gak? Kira-kira bisa gitu, tinggal kita undang doangan, kita kirim undangan, coba ya kirim perwakilan kepala suku, tokoh-tokoh suku yang masih di situ, kirim 3 orang, terus diundang lagi suku yang satunya, coba kirimnya ke perwakilan dari kepala sukunya yang pembesar 3 orang, bakal datang tuh. Agak pendekatan dulu, keluar duit, keluar modal, bikinin acara, bikinin nasi tumpeng biar makan bareng, jadi cairin suasana dulu. Udah dikumpulin kagak langsung dibahas. Nggak mungkin habis lagi bertikai gitu perwakilan suku sini datang, perwakilan suku sini datang langsung sekonyong-konyong. Jadi mana nih masalah? Lah agak mungkin, dicairin dulu suasana, ya kan? Dikasih makan. Ayo bapak-bapak silakan makan dulu, udah kenyang. Ayo ngopi, kasih kenyang kopi. Kalau yang ngerokok dulu deh. Ada hiburannya, marawis, gambus, tenang deh tuh. Udah tenang, palanya dingin, baru diajak Oh, kan begitu kan? Caranya begitu, harus keluar duit gak? Keluar duit. Nah, satu orang yang punya program ini akhirnya dia rela ada berhutang, bikin acara, ngeluarin duit demi mendamaikan dua suku yang lagi bertikai ini. Sampai ngutang-ngutang nih orang. Nah, ini orang yang ngutang karena buat ngedamaikan dua suku, orang ini yang ngutang berhak juga mendapat nerima zakat. Karena dia berhutang untuk mendamaikan dari dua suku yang bertikai. Fatahammala dinan tiskinan lil fitnah, maka dia rela membebankan dirinya untuk berhutang demi meredam fitnah gejolak di antara dua suku tersebut. Fayu'ta, maka orang ini diberi daripada zakat walau ghaniyan,
walaupun dia statusnya bukan fakir, walaupun statusnya dia bukan miskin, orang yang ada, tapi adanya dia buat ngumpulin acara itu nggak punya modal. Walaupun dia statusnya bukan fakir, walaupun statusnya nggak miskin, ada lah. Kalau secara di luar fakir, di luar miskin, orang yang yang bebas, merdeka, kaya lah, mampu, nggak boleh nerima zakat. Tapi buat bikin acara itu dananya kurang, dia harus minjem. Walaupun dia kayak begini, walaupun dia bukan fakir, kaya lah, orang ada, tapi dia harus berhutang demi ini, dia boleh menerima zakat. Bal ada pendapat termasuk orang yang berhutang limaslahatil muslimin. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Contoh, ada musola, masjid, udah lama nggak jadi, tapi alhamdulillah satu orang ini punya pengaruh, dia datangin ke toko material, nih gimana nih musola masjid ini harus renovasi, tapi dananya segini, kira-kira antum ini yang punya toko mau nolong ana gak? Yang punya toko sama dia kenal, ya udah nggak apa-apa dah, kalau atas nama ente yang utang mah nggak apa-apa dah. Akhirnya masjid boleh buat ngebangunin masjid, ngerapiin renovasi masjid, ngebangun masjid, musola, tempat ibadah, atas nama dia dikasih izin sama yang punya material, utang. Kirim dulu, Anda perlu pasir nih 3 truk, kirim. Perlu semen 50 sak, dia berhutang atas nama dia buat kemaslahatan kaum muslimin. Gimana? Boleh dia terima zakat, walaupun dia bukan fuqara dan bukan masakin, walaupun dia bukan orang fakir, atau berhutang atas nama panitia, bukan masjidnya, atas nama panitia. Nanti panitia dapat, masukin lagi buat nutupin utang, kayak gitu misalkan. Termasuk au tadayana li dhaman fayuta in asara ma'al asil wa illam yakun mutabarrian bil dhaman au asara wahdu wa kana mutabarrian bil dhaman bi khilaf ma idza dhamina bil adhan. Atau orang yang berhutang untuk menjadi dhaman, penanggung jawab, demi jadi penanggung jawab buat sesuatu hal yang mubah, nulung orang, tapi perlu biaya, dia utang dah buat nulungin orang. Maka ini orang juga termasuk orang yang boleh menerima zakat. Nah, itu jadi kriteria yang disebut al-gharimin, orang yang berhutang seperti itu. Itu kriteria orang yang berhak menerima zakat dari golongan yang ke-6. Yang ke-7, fi sabilullah, orang yang berperang mujahid di jalan Allah. Wa humul ghuzatul mutawwi'una bil jihad, orang-orang yang berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ladina la rizqa lahum fil fa' wa yu'tuna walau aghniya i'anatan lahum 'alal ghazw. Atau orang yang pengen ikut berperang dengan peperangan yang sah ya, tapi modal dia kurang. Karena orang itu zaman perang sahabat ikut sama Rasulullah, para tabi'in. Jadi modal seadanya. Kalau ada kas di Baitul Mal dari sumbangan orang-orang yang kaya, jumlahnya segitu, hanya bisa nyumbang ngerambain buat beberapa orang, yang sisanya udah dia bawa modal sendiri, istilahnya masing-masing bawa beras sendiri, dia bawa duit juga. Jadi orang-orang dulu tuh punya kesadaran, dia berjuang buat agamanya, jiwa juga berjuang dengan hartanya. Dan berjuang itu lagi zaman jihad, nembus perjalanan 3 hari. Ada yang jalan kaki, yang nggak punya kendaraan kayak kuda, dan rombongan nggak mencar, harus jalan rombongan sampai 2 hari nembus. Nah, mereka ini boleh dibantu dengan zakat, kalau dengan syarat orang-orang yang benar jihad yang sah. Kata ulama ini udah nggak ada zaman sekarang. Jihad yang sah nanti hanya di zamannya Imam Mahdi. Nanti yang sah. Kalau sekarang ini terjadi apa? Ini konspirasi daripada kepentingan orang-orang elit dunia, mengadu domba kaum muslimin. Beda kalau umpamanya ada orang, maaf, misalkan orang yang nggak beriman kepada Allah masuk ke suatu negara wilayah kaum muslimin,
dia memerangi kaum muslimin, dia pengen menjajah kaum muslimin, nah itu panggilan jihad kita terpanggil. Sebagaimana ketika di Indonesia dijajah sama Portugis, dijajah lagi sama Belanda, akhirnya ulama termasuk Kiai Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad, diintimidasi. Kafir mau datang, mau nguasain negara kita, mau bikin negara, pengen nguasain, pengen ngejajah, jihad, beda tuh. Tapi kalau sekarang, apalagi kalau berantemnya sama muslim sama muslim, jihad, demo, nggak tahu misalkan kayak gimana deh, aparatnya orang muslim, ngaji juga, perang sama aparat, jihad, Allahu Akbar, lain soalnya disambitin polisinya saudaranya juga muslim, lah jihad apaan begitu. Polisinya nahan-nahanin, tahan-tahanin tameng, lama-lama kena juga, biar pakai helm, palanya pakai batu sekali, bletuk, 2 kali, 3 kali, biar pakai helm kena batu 3 kali, pala pusing juga, betul gak? Akhirnya terjadi dah ngelawan, akhirnya curi-curi lah, udah urusannya sama aparat, kena sama aparat kepegang, mau ngapain? Mau teriak Allahu Akbar lagi deh, juga kesel lah, betul gak? Nah ini konspirasi. Jadi hati-hati orang-orang mengatasnamakan jihad di akhir zaman. Kan jelas kemarin Habib Hasan juga bahas. Apalagi orang-orang ekstremis jihadis. Orang-orang yang mau pokoknya jihad pemurnian akidah. Orang-orang Islam yang masih beramal bid'ah, Islamnya belum sempurna, belum murni, wajib kita jihad. Itu belum Islam, masih pelaku bid'ah. Itu belum Islam, masih musyrik karena dia nyembah kubur. Orang ziarah bilang nyembah kubur, perangin dia, waduh, jihadis. Akhirnya orang-orang muslim yang lain gak sepandangan sama dia, lagi sholat Jumat dikirim bom bunuh diri. Yang bom bunuh diri namanya pengantin. Lu jangan takut, lu ngorbanin diri lu bakal kawin sama 70 bidadari sorga, ente bakal jadi pengantin. Istri ente ntar di sana bidadari bukan 1, 10, 70. Ini orang masih baru bener lagi, anak muda, di brainwash, dicuci otaknya. Oh ini bayar dah, beneran emang gue belum punya pacar nih, jomblo udah 3 tahun di dunia katanya. punya istri bidadari di sorga 70, kebeneran dah. Jadi bom bunuh diri gara-gara pemikiran jihadis. Waduh, siapa yang dibom? Orang muslim juga lagi salat Jumat. Nauzubillah min dzalik. Kacau gak jadinya? Dia ngeklaim apa? Jihad. Di brainwash pakai ayat Al-Quran, pakai hadis. Hati-hati di akhir zaman atas orang yang menamakan jihad. Hati-hati, resikonya besar. Kepentingannya apa? Siapa yang nunggangin? Kemarin kan kita udah bahas tuh, tadi perhatiin Habib Hasan hadisnya wala berbo. Payutuna walau agniya ya ana dalam alal guzgalzi. Walaupun ada orang yang ikut jihad, dia orang mampu. Enggak kayak yang lain, emang mungkin bekal seadanya. Dia ada bekal. Udah ikut jihad zaman Rasul, zaman sahabat, ada jihad, ada peperangan yang harus orang-orang kaum muslimin, dia ikut. Kebetulan dia rada-ada dah. Bawa duitnya bawa duit 3 juta mau jihad. Bekalnya ada. Ntar buat jajan, buat beli beras, buat beli makanan. Pokoknya bekalnya ada lengkap dah. Gimana nih? Tapi dia juga nanti diperjalankan mungkin bukan buat dia juga, dia beli buat nolong saudaranya. Artinya secara keseluruhan butuh tambahan buat bekal dalam jihad. Walaupun dia orang mampu, dapat juga boleh. Kalau statusnya memang orang-orang ini yang keluar buat berjihad dalam jihad yang sah, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Lalu gimana sekarang? Apakah diklaim orang-orang yang misalkan jadi ulama, dai, kiai, apakah orang-orang itu diklaim sebagai mujahid? Kagak, beda. Oh, ulama boleh ya terima zakat ya? Alim, kan dia kan orang yang berjuang, iya benar, tapi bukan berjuang bicara itu. Ini konteks perjuangan, berjuang di jalan Allah. Nah gimana kalau tuh orang-orang alim, entah dia ustadz, pengajar, gimana? Lihat statusnya. Kalau emang dia ngajar, berdakwah, sehingga kewajiban dia menyampaikan dakwah,
meninggalkan sebagian besar kegiatan dia untuk mencari dunia, sehingga mungkin statusnya dia sebagai fakir di kacamata kita nih, sehingga mungkin statusnya dia sebagai miskin, silakan aja. Tapi kalau nih ustadz emang dakwah atau kiai, kelihatannya sih nggak ini, cuman luar biasa, kiai tapi kaya, longsorannya dari babenya banyak misalkan. Dia orang jadi kiai, babenya dulu tuan tanah. Biar kata kiai banyak ngajar kemana-mana, dia mengajar udah niatnya ini aja. Kenapa? Kontrakannya 20 pintu misalkan. Nah ini gimana? Ya jangan, udah cukup berarti dia. Jadi kalau ada standar, kelihatan lagi statusnya. Kalau dia ini emang misalkan ada guru ngaji, sehingga kalau dia guru ngaji itu masih ada dia, tapi statusnya bukan bicara di jihad. Kembali setelahnya dia di fuqara atau di miskin. Coba bayangin kalau orang-orang yang pada ngajarin ngaji anak-anak kagak ada yang mau, atau orang jadi ustadz capek, capek gue jadi ustadz nih, nggak maju-maju dah, gua kerja aja dah. Wah udah nggak ada yang dakwah lah, abis dunia, betul gak? Tapi ada orang yang misalkan berdakwah, emang dia punya bekal. Tapi ada orang yang kesian misalkan, itu perhatiin juga tuh lingkungan kita, yang misalkan ngajarin anak-anak, status sosialnya juga misalkan ya maaf ya harus kita bantu, mungkin status sosial sebagai fuqara wal masakin misalkan gitu, bisa ngajar mungkin sebatas buat ngajarin Quran aja, tapi bagus ngajar Qurannya sebatas gitu. Ntar yang ngajarin anak-anak pagi, yang siang, yang maghrib, yang ini, yang ibu-ibu, yang perorangan, yang privat, cuman bisa begitu manfaat sampai dia ngerasa terbebani. Kalau aneh kerja, aneh ngapain, aneh tinggalin orang ngaji, kesian juga. Akhirnya dia demi orang ngaji, udah deh diajarin sama dia. Yang dia ninggalin kerjaan, tapi kebutuhannya tetap berjalan nggak? Berjalan. Nah kita lihat status sosialnya nih. Kalau dia tergolong sebagai fuqara atau sebagai miskin, beri dia sebagai fuqara dan miskin. Sama seperti kemarin. Kalau ada seorang santri, demi menuntut ilmu dia meninggalkan kewajibannya mencari dunia, sehingga status dunianya nggak punya apa-apa. Padahal secara umur orang yang udah boleh mencari dunia, maka si santri tadi kalau benar-benar menghabiskan waktunya demi mencari ilmu agama, si santri ini tergolong menjadi miskin. Boleh dia terima zakat. Mari kita bahas tuh, betul gak? Itu golongan yang ke-7. Yang terakhir wasamin Ibnu Sabil wahwa alal gismain. As-samin Ibnu Sabil orang yang anaknya jalan, Ibnu anak, Sabil jalan. Jadi orang yang nempuh jalan aja, anak jalanan. Maksudnya musafir. Wahwa alal gismain, ini orang ada dua macam. Majazi yang pertama kiasan. Wahwa munsi'us safar fi balad ma bi baladi maliz zakah. Orang yang memulai perjalanan safar min baladi maliz zakah, dari negeri tempat harta zakatnya. Paham nggak? Saya orang Keramat Jati nih, maka saya punya harta, punya rumah, punya kegiatan di Keramat Jati. Nah saya mulai jalan nih dari Keramat Jati, berarti saya melakukan perjalanan dari negeri tempat harta saya gitu. Paham ya? Ini namanya jenis yang pertama, namanya musafir majazi. Wah hakiki, tapi yang benar-benar yang hakikatnya wahwa marun bi baladi zakah fi safarihi wa dzalika in ihtaja bi an lam yakun mahu ma yusilu maghsidahu aw malahu ma yu'ta man la mala lahu aslan. Tapi yang dimaksud secara hakiki, orang yang dalam menempuh perjalanan ke tempat harta, negeri hartanya dia orang Keramat Jati nih, tapi lagi jalan, dia lagi musafir kemana misalkan, katakan ke Surabaya, pergi ke Surabaya atau pergi, akhirnya dari Surabaya mau Keramat Jati, berarti mau ngapain nih? Mau pulang kampung. Dia orang Keramat Jati, orang Jakarta. Pas baru sampai masih batas Jawa Tengah, bekalnya habis.
Dia nggak punya bekal buat tempuh perjalanan sampai Keramat Jati. Padahal di Keramat Jati itu apa? Tempat tinggalnya dia, di situ hartanya dia. Sehingga ini orang di sana, di mana di taruhlah terdampar di mana? Selain Jawa Barat, di Jawa Tengah misalkan, di Solo misalkan, habis bekalnya. Gimana? Nah dia di sono namanya Ibnu Sabil. Di Solo nih, boleh dia dapat zakat dari orang tuh. Demi apa? Ngebantu dia buat nyampe ke tempat hartanya dia, nyampe dia ke Keramat Jati. Emang bapak kurang berapa kira-kira? Saya udah habis bekal ini. Kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Orang kalau nggak jalan dengan kaki, yang kayaan pakai kuda, yang kayaan lagi pakai onta, kan gitu kan? Zaman dulu kalau nggak pakai unta, nggak pakai apa, kuda pakai apa? Pakai kaki, jalan kaki. Sekarang alhamdulillah, tapi kan naik harus bayar juga, betul kan? Biar jalan kaki atau pakai sepeda harus mampir makan, bekal namanya. Di Solo saya mau ke Keramat Jati, mau pulang, bekal saya habis. Kira-kira buat sampai Keramat Jati bapak butuh berapa? Ada mungkin kali butuh 500.000 atau butuh 300.000. Nah ini orang jenis musafir. Tapi kalau yang tadi yang pertama, aneh orang Keramat Jati pengen musafir ke Yogyakarta, di sini harta aneh, bawa bekal dari sini. Aneh bagi zakat dong. Mau kemana Ustaz? Aneh kan mau musafir nih. Lah aneh saya berangkat dari sini, bawa harta dari sini, mau musafir ke Surabaya, dari sini udah bawa bekal. Terus aneh jual, aneh mau musafir nih, bagi zakat dong. Kira-kira bener gak? Hah? Kagak, mau duit gitu. Dari rumahnya kagak musafir, udah bawa bekal. Bukan, maksudnya orang yang kehabisan bekal pengen balik ke kampung halamannya, itu maksudnya. Paham ya? Itu jenis yang kedua. Fayuta man la mala lahu aslan wa kada man lahu malun fi ghairi balad muntaqil ilaih. Atau yang punya harta yang kurang cukup tapi nggak sampai juga, nggak nyukupin. Nah, tapi dari sini ini gimana Ustadz? Ini orang ngaku-ngaku musafir, tiba-tiba lewat, mau tujuannya kemana habis bekal. Ya udah, sekarang kita gini, kita husnuzon aja. Entah orang itu benar apa kagak, urusan dia sama Allah. Kalau bapak mau ngasih. Kalau nggak ada, ya udah cukup. Cuman kalau misalkan nih orang terus-terusan, kita bingung juga ya. Datang setiap hari Jumat, Pak mau sapir Pak, mau sapir ke Brebes. Oh ya, Jumat depan ada lagi. Nah, jangan-jangan mau kemarin bukan ke Brebes nih dia nih, jangan-jangan orang condet nih gitu. Jumat depan ada lagi. Nah ini gimana? Ya udah, kalau mau ngasih terserah, kalau enggak ya udah, yang bayar aja. Kita nggak tahu itu. Bisyatin an la yakunu safaru ma'siyah, dengan syarat jangan, yang penting ini orang tujuan safarnya bukan buat bikin dosa. Kalau ini orang safarnya tujuannya buat maksiat, biar dia musafir, jangan dikasih zakat. Misalkan tujuannya pengen apa? Naudzubillah, pengen berbuat kemungkaran, dia pengen keluar kota, tujuannya pengen nauzubillah, pokoknya pengen maksiat dah. Kita tahu, di sono maksiat enak misalkan, di sono mah aman, dibebasin, karena di sono di ujung sono harus keluar kota sana, itu di daerah lokalisasi, udah masuk situ maksiat bebas. Yang penting bayar karcis dulu. Wah dia ngomong terang-terangan misalkan dia mau musafir. Nah ini namanya orang tujuannya safarnya buat misalkan contoh kayak gitu ya. Apa aja dah jenis maksiat, maka tidak dikasih daripada zakat. Nah ini 8 golongan inilah yang dikatakan asnafus samaniyah, 8 golongan yang wajib menerima, boleh menerima zakat. Dari 8 golongan ini 3 yang kagak ada. Siapa? Amil. Ini ada 5 yang kagak ada, 1 amil di ini zaman. Siapa lagi? Riqab, budak. Yang ketiga yang kagak ada, sabilillah, orang yang berjuang, tinggal 5. Fakir, miskin, mu'alaf, gharimin, sama ibnu sabil.
Jadi kalau kita bagi zakat, ada 5 orang ini sekitar kita, bagi rata. Si fakir dapat, ada di atas fakir nih tapi golong miskin, kasih, walaupun lebih mendingan di atas fakir statusnya. Al mu'allafatu qulubuhum, kasih. Gorimin, kasih. Oh ini statusnya sama nih, udah fakir juga, gorim juga, kasih. Dibagi rata. Jadi kita sebagai, itulah namanya apa, sebagaimana dalam menyebar zakat, di apa, orang-orang yang sekitar itu cari. Nah ini masalah zakat jangan dimaknain seperti bagi bansos. Bagi apa? Bansos dari pemerintah. Pokoknya RTA-nya datanya kakaknya ada 60, zakatnya harus 60 paket. Beda. Zakat bukan bansos. Bansos itu subsidi dari pemerintah. Zakat ini sedekah wajib. Dikasihnya ke siapa? Aturan mainnya ada jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang juga jangan sampai kagak bagi zakat demo. Entah mungkin kelupaan masjid, ya boleh dah, misalkan panitia kelupaan atau gimana, atau mungkin sebagian orang dia tarafnya dulu lumayan. Tapi jangan kita demo, wah saya demo datang, tahun kemarin saya dapat zakat, tahun ini nggak dapat. Lah bangga banget jadi asnaf samaniyah. Tahun kemarin saya sedang dapat zakat, saya, anak saya dua-duanya dapat juga, bapak saya dapat, kenapa yang sekarang dapat ini anak saya doang, kan saya kagak. Waduh, saya mau nggak zakat. Jangan, zakat ini konsepnya beda sama bansos, beda. Subsidi bantuan. Konsepnya ibadah yang mana outputnya harus orang-orang yang benar-benar berhak sesuai syariat. Dan siapa yang dikasih? Di negeri tersebut. Jadi kalau kita di Jakarta, kasih sedekahnya itu kepada asnaf samaniyah yang di Jakarta. Siapan al-muta'addi fi zakah kamani'iha, orang yang lengkap zakatnya sama seperti menolak zakat. Tinggal di Jakarta, zakatnya di Bogor, kayak di sekitar dia nggak ada fakir miskin aja, sosialnya kan kagak bagus. Sama kayak bapak punya rezeki bisa beli korban seekor sapi, alhamdulillah, rezeki bagus gak? Alhamdulillah. Tapi di Pejeng itu di Jombrong jembreng beli sapi di rumah kita, pas udah waktunya malam takbiran dibawa keluar kota, dipotong di luar kota, dibagi luar kota. Dan tetangga yang kemarin lihat sapi akhirnya mikirnya gimana? Ya kayak gua bagian baunya doang, katanya, begitu dagingnya kagak ada. Ya nyakitin orang jadinya, nggak bagus begitu. Nah begitupun zakat, nggak boleh ngelongkap. Di sini kita ngeluarin zakat, tinggal di sini kita ngeluarin zakat. Di Jakarta, konsep Jakarta skupnya lebih kecil lagi, sampai nih kita kampung Dato Tonggara. Kalau kita tinggal di Dato Tonggara, rezeki di sini, hidup di sini, apa kira-kira udah kagak ada apa orang-orang mustahik sekitar kita sampai kita serahkan zakat kita ke orang pasar minggu? Betul gak? Kalau orang ngelongkap semua atau zakat ke yayasan segala macam, lantar orang-orang yang fakir ini siapa yang ngasih? Apa nggak jadi pertanyaan kita itu ntar? Kamu berbuat bagus kepada orang yang jauh, kau lupakan orang-orang sekitar kamu. Betul gak? Ini dilarang sama Nabi. Al-muta'adi fiz zakah kamani'iha, orang yang melengkap dalam menunaikan zakat hukumnya sama aja kayak orang yang kagak mau zakat. Naudzubillah. Apalagi kalau zakatnya pengen di lembaga, diekspos sama wartawan. Waduh, misalkan orang-orang akhir zaman tuh kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan ini semua konsep zakat yang diajarkan menurut syariat. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana qarabatin lana fi dinina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها.